Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah pepatah Latin mengatakan, aliena fictia in oculis habemus, ad tergo nostra sunt. Artinya, kesalahan orang lain kita lihat dalam mata, tapi kesalahan sendiri ada di belakang kita. Pepatah Latin ini sama dengan pepatah Melayu yang mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kedua pepatah ini mau menunjukkan bahwa seringkali kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahan sendiri tidak kita lihat. Memang mudah mencari-cari kesalahan orang lain, semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita pun sering bertindak serupa. Bila ada kesalahan, kita sukar untuk mengakuinya. Malah, kita buru-buru melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Lebih mengerikan lagi, kalau kita ikut terlibat menghakimi orang lain dan memvonisnya sebagai pelaku utama dari semua kesalahan yang terjadi. Ini terjadi karena masing-masing kita punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pribadi, yang dengan gamblang memuat pasal-pasal tanpa nama dan ayat-ayat tanpa nomor, sehingga begitu cocok untuk dipakai menjerat orang lain. Kesalahan kecil yang dibuat orang lain seringkali menjadi bentuk kesalahan yang besar, karena telah dibumbui dengan berbagai macam ramuan, dan ramuan itu seringkali datangnya dari kita yang berusaha untuk menghakimi orang lain. Padahal, kalau mau jujur, mungkin kesalahan yang paling besar bisa jadi melekat dalam diri kita. Lucu jadinya kalau kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di mata sendiri tidak kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa hidup kita lambat untuk menjadi sempurna? Sebab kita punya kebiasaan kurang bagus, yakni cepat melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Kita selalu merasa lebih baik dan lebih sempurna dari orang lain. Kebiasaan dan sikap seperti inilah yang dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini. Melalui sebuah perumpamaan, Yesus mengecam gaya hidup orang Farisi yang suka menunjukkan kesalahan orang lain, sementara mereka sendiri tidak menyadari dan mengakui kekurangannya sendiri.
Mereka begitu sibuk memperhatikan dan menilai hidup sesamanya, sedangkan hidup mereka sendiri terabaikan. Orang-orang Farisi adalah kumpulan orang-orang yang merasa punya hak untuk menilai kehidupan orang lain. Itulah gaya hidup orang-orang munafik yang dikecam oleh Yesus hari ini. Hidup kita tidak akan menjadi sempurna karena menunjukkan kekurangan sesama kita, apalagi sampai mengadili sesama kita. Hidup yang sempurna justru dimulai saat orang berani dan jujur menyadari, mengakui, dan kemudian memperbaiki kekurangan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali menjumpai pribadi-pribadi yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Tidak jarang dari antara pribadi itu ada yang merasa punya hak untuk menghakimi orang lain. Cepat atau lambat, kesombongan selalu melukai kehidupan. Yesus mengecam kesombongan. Kesombongan selalu menutup mata orang untuk mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang siapa dirinya dan siapa orang lain, bahkan sang kebenaran sejati, yakni Tuhan sendiri. Untuk mengenal kebenaran, bagi Yesus, seseorang harus menanggalkan kesombongan dirinya. Dia harus keluar dari kemunafikan dirinya. Dengan kata lain, Yesus meminta setiap orang untuk mengenal dan mengevaluasi dirinya sebelum menghakimi orang lain. Bahkan, menanggalkan kesombongan diri adalah syarat untuk mengenal Allah sebagai kebenaran yang menuntun hidup setiap orang. Mestinya kita sadar bahwa sebagai orang beriman, kita harus memiliki kerendahan hati serta kesediaan untuk mengintrospeksi diri bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Sudah saatnya kita mengoreksi diri kita sendiri dan berhenti untuk menyalahkan orang lain. Tuhan mengajarkan kita supaya bersikap bijaksana dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk yang ada di sekeliling kita. Jalan yang paling sukar dan melelahkan adalah memasuki diri sendiri. Semakin banyak kita bercermin diri, semakin banyak kita mengetahui kekurangan kita, serta berusaha untuk merubahnya daripada terus-menerus menyalahkan orang lain. Apakah kita memiliki kesombongan rohani di mana kita selalu menganggap diri lebih dari orang lain? Atau bahkan mengklaim punya hak untuk mengatur hidup orang lain? Belajarlah mengosongkan diri seperti yang diteladankan oleh Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari Bunda Teresa berkeliling dari gang ke gang di kampung-kampung di Kalkuta. "Bunda Teresa," teriak seorang pengemis sambil menggelesot mendekati Bunda Teresa. "Ini untukmu, aku ingin memberikannya padamu," kata pengemis itu sambil memberikan semangkuk uang receh rupiah hasil jerih payahnya mengemis hari itu. Mother Teresa menolak halus dan berkata, "Mengapa, Bu? Bukankah ini untuk makan Ibu hari ini? Tidak usah, Bu." Pengemis itu memandang Bunda Teresa dengan mata berkaca-kaca. Dia memang belum makan dari pagi. Bunda Teresa memperhatikan baju yang lusuh dan kulit berbalut tulang yang berlutut di depannya. Bunda Teresa mendekat. "Tapi Bunda," bujuk pengemis itu, "ada yang jauh lebih menderita daripada saya. Terimalah Bunda, berikan uang itu kepada mereka," kata si pengemis itu penuh harap. Bunda Teresa tidak berani menolak. Baik, aku terima. Terima kasih," ucap Bunda Teresa, menepuk bahu pengemis itu tanda menghargai jerih payahnya. Mother Teresa mendapat sebuah pesan dari hadiah sang pengemis itu. Pengemis itu rela dan tulus memberikan hartanya dengan segala cintanya
demi membahagiakan orang lain, meskipun dirinya sendiri masih membutuhkan pertolongan. Inilah yang disebut dengan mencintai hingga terluka. Pengemis itu tidak mengindahkan keringat, keletihan, dan luka goresan di jalanan berdebu dan panas yang dialaminya hari itu. Ia memberi dengan cintanya. Mencintai hingga terluka adalah sebuah cinta yang membuat sejarah. Cinta yang berkorban yang akan terus dikenang oleh yang menerimanya. Cinta yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Inilah cinta kasih Mother Teresa kepada orang-orang yang ia layani. Cinta yang diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan motivasi yang benar, sungguh menyenangkan hati Tuhan dan setiap orang yang menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus dilahirkan di Antioquia sekitar tahun 344. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi. Ibunya memilih untuk tidak menikah lagi. Ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membesarkan putra dan putrinya. Ibunya banyak berkorban agar Yohanes kelak dapat menjadi salah seorang guru yang terbaik. Yohanes seorang anak yang amat cerdas dan kelak pasti dapat menjadi seorang yang hebat. Jika Yohanes bercerita, semua orang senang mendengarkannya. Sesungguhnya nama Chrysostomus berarti bermulut emas. Namun demikian, Yohanes ingin memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Ia menjadi seorang imam dan di kemudian hari diangkat menjadi uskup di kota besar Konstantinopel. Santo Yohanes adalah seorang uskup yang mengagumkan. Meskipun ia selalu sakit, ia melakukan begitu banyak karya yang mengagumkan. Ia berkhotbah 1 atau 2 kali sehari, memberi makan fakir miskin, serta memberikan perhatian kepada yatim piatu. Ia memperbaiki kebiasaan umat berbuat dosa serta menghentikan pertunjukan-pertunjukan yang tidak layak dipertontonkan. Ia mengasihi semua orang, namun demikian ia tidak takut untuk menegur mereka, bahkan ratu sekalipun apabila mereka berbuat salah. Karena memerangi dosa, Santo Yohanes mempunyai banyak musuh, bahkan ratu sendiri. Ratu mengusirnya dari kota Konstantinopel. Dalam perjalanan, Santo Yohanes menderita demam yang hebat, kekurangan makanan, serta kurang istirahat. Meskipun begitu, ia berbahagia dapat menderita bagi Yesus. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru kemuliaan kepada Allah. Santo Yohanes wafat di Turki pada tanggal 14 September tahun 407. Hujan es dan angin ribut yang dahsyat menyerang kota Konstantinopel pada saat ia meninggal. 4 hari kemudian, ratu yang jahat yang mengusirnya akhirnya meninggal juga. Putranya menghormati jenazah Santo Yohanes dan menunjukkan betapa ia menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh ibunya. Marilah berdoa. Allah Bapa keteguhan iman umat, Engkau telah menganugerahkan kefasihan lidah kepada uskupmu Santo Yohanes Chrysostomus dan menguatkannya ketika dianiaya. Bimbinglah kiranya kami dengan pengajarannya dan kuatkanlah kami dengan teladan ketabahan hatinya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.